Selamat pagi siswa-siswi Ibu sekalian. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran perbankan dasar. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 April 2020. Materi yang akan kita bahas ialah tentang pencatatan pada transaksi giro. Seperti kita sudah bahas kemarin, apa yang dimaksud dengan giro? Giro ialah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Transaksi pembukaan rekening bank merupakan transaksi di mana pertama kali kita sebagai nasabah kita akan membuka rekening giro di bank yang bersangkutan. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, yang namanya akuntansi giro ialah pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Baik itu pencatatan pada awal mula transaksi atau setelah dia memiliki rekening giro, proses-proses dia narik, proses-proses dia nyimpan, ataupun proses dia transfer. Nah, pencatatan transaksi akuntansi giro itu terjadi ketika pembukaan yang pertama, yang kedua setoran tunai seperti Ibu bilang tadi, yang ketiga pemindah bukuan, yang keempat setoran clearing, 5 penarikan tunai, 6 penarikan clearing, dan transaksi-transaksi yang lainnya. Setiap transaksi sekecil apapun itu pasti akan dilakukan pencatatan oleh pihak bank dan tidak boleh terjadi yang namanya kesalahan. Dan jika kita berminat untuk menjadi nasabah giro, yang harus diperhatikan ialah surat-surat dan dokumen-dokumen serta cek-cek yang akan kita butuhkan untuk proses penarikan giro tersebut. Karena yang namanya giro itu harus ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro. Rekening giro nasabah pada bank itu terbagi dalam 2 golongan, yaitu rekening atas nama suatu badan ataupun rekening perorangan. Penyetoran dan penarikan simpanan yang dilakukan itu tidak dapat ditentukan. Pencatatan simpanan giro dilakukan dalam rekening giro karena saldonya sering berubah-ubah. Rekening giro juga sering disebut dengan rekening koran atau current account. Dan kita akan bahas sedikit tentang cek. Seperti kita ketahui, cek ialah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun pemindah bukuan. Jenis cek yang dikeluarkan oleh pemberi cek bisa berupa beberapa macam, yaitu cek atas nama dan cek atas unjuk. Sekarang kita akan lanjut ke submateri selanjutnya. Pencatatan akuntansi giro itu diatur sebagai berikut. Yang pertama, diakui sebagai nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik atau yang dicairkan. Yang kedua, dilakukan secara tunai dan non-tunai. Ketiga, bank akan memberikan imbalan kepada pemegang giro. Yang keempat, bank akan memberikan kredit overdraft jika saldo giro bernilai negatif. Pertama,
Pencatatan itu diakui sebagai sebesar nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik atau yang dicairkan. Jadi pada saat nasabah melakukan transaksi setoran atau penarikan secara tunai, bank akan melakukan pencatatan transaksi tersebut sesuai dengan uang tunai yang diterimanya. Uang tunai yang diterimanya. Yang selanjutnya ialah dilakukan secara tunai dan non-tunai. Jika setoran dilakukan secara tunai, setoran tersebut diakui pada saat uang diterima. Selanjutnya, bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro. Dan yang terakhir, dalam hal rekening giro bersaldo negatif, bank akan memberikan yang namanya kredit overdraft, yaitu kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana ke rekening giro nasabah apabila terdapat penarikan cek dan atau biljet di giro yang jumlahnya melebihi saldo rekening giro. Bank akan membebankan bunga overdraft. Jadi itu merupakan jenis-jenis transaksi pembukaan rekening giro. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas soal-soal jurnal yang akan dicatat oleh bank ketika terjadi transaksi giro. Pada tanggal 8 Februari, Bank Mandiri menerima setoran tunai dari Novita sebesar 200 juta sebagai setoran pertama. Nah, sebagai setoran pertama, uang 200 juta berupa uang kas itu kamu tulis akunnya sebagai giro rekening Novita di kredit, dan biaya penerbitan buku cek dan lain-lainnya 400.000 itu dikredit juga. Nah, duit 200.400.000 itu masuk ke akun kas bank. Itu letaknya di debit. Jadi proses penambahan kas dari pihak bank itu tetap penulisannya di kredit. Jika ada penambahan saldo atau uang yang disetorkan oleh nasabah, itu letaknya akunnya di kredit dengan diberikan nama akun giro atau rekening nasabah yang bersangkutan. Itu contoh studi kasus yang pertama yang merupakan pencatatan atau jurnal manakala seorang nasabah memulai untuk membuka rekening. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan contoh soal yang kedua. Pada tanggal 11 Februari 2018, Novita menyetorkan cek Bank Mandiri sebesar 40 juta yang jatuh tempo 11 Februari 2018 untuk keuntungan rekening gironya. Transaksi di atas dicatat oleh Bank Mandiri dengan jurnal sebagai berikut. Jadi Novita menyetorkan lagi 40 juta, jadi bertambah di kas lagi ya. Giro di kredit bertambah. Selanjutnya contoh studi kasus 3. Tanggal 15 Februari, Novita pemegang rekening giro pada Bank Mandiri Pemuda Semarang menarik cek 30 juta untuk dicairkan. Kas di bank berkurang 30 juta. Rekening giro Novita karena dia melakukan penarikan, maka posisi giro rekeningnya berubah di debit 30 juta. Transaksi dicatat dengan jurnal akun gironya di debit, kasnya di kredit karena dia melakukan penarikan dengan menggunakan cek. Karena kalau mau menarik uang di giro harus menggunakan cek atau biljet giro. Selanjutnya contoh soal yang terakhir. Pada tanggal 17 Februari 2018, Novita mengeluarkan cek 20 juta untuk membayarkan utangnya ke PT Indofood.
Jadi untuk mengeluarkan cek untuk membayar hutang ke PT Indofood, maka pencatatannya oleh bank kas berkurang di kredit 20 juta dan giro rekening Novita itu berkurang di debit. Demikian presentasi kali ini, Ibu harapkan bisa memberikan sedikit pemahaman kepada kalian. Nanti Ibu akan memberikan latihannya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.